وعلى آله وصحبه من الأنبياء والمرسلين وذرية أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت إلى رسولك واكتبنا وأمتنا مع الأبرار. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat wassalam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dan juga mengambil barakah dan manfaat melalui zuriyah keturunannya yang sebagian kita kenal, sebagian kita ketahui, dan memuliakan mereka adalah kebaikan yang berkelanjutan. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Amma ba'du. Tadi malam kita masih tidur, masih di alam yang lain, alam yang sama dengan alam orang yang wafat. Akhirnya kita bangun, kita pun kemudian mengucap Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang sudah menghidupkan kami ba'da ma amatana, sesudah tadinya mati, wa ilaihin nusur. Makna sederhananya, waktu kita tidur sebetulnya kita sama dengan orang yang mati dikubur. Hanya saja kita bangkit hidup kembali, maka bersyukur. Syukurnya alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang sudah menghidupkan kami sesudah tadinya mati dan akan nanti berpulang sejatinya ke hadirat ilahi Rabbi. Hadirin Bapak Ibu kopi ngaji rahimakumullah. Jadi kalau kita mau tidur itu secara filosofis kita itu beranjak mati. Begitu bangun tidur kita beranjak hidup. Kehidupan dan kematian berulang kali berulang-ulang, dan sejatinya kita itu saban malam akan berpulang yang namanya wafat. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka ketika kita mau tidur berdoa, maka kala tidur itu pun menjadi ibadah. Ketika hewan disembelih dengan nama Allah, maka sembelihannya menjadi halal. Dan ketika dia niatkan subuh ini untuk kita cari doa Allah, maka subuh ini menjadi subuh yang indah. Apatah lagi di hari Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari itu hari Jumat, dan juga hari yang baik. Satu hal yang bisa saya garis bawahi adalah sahabat-sahabat rekan-rekan yang hadir di subuh hari ini di sini bisa dikatakan mendapatkan garansi jaminan Nabi. Kalau yang ada subuh hari ada di masjid, dia sholat subuh, maka bisa dikatakan dia bukanlah rombongan orang munafik. Tapi kalau kemudian kita lihat diri kita, subuhnya kelewatan, bangunnya kesiangan, maka na'udzubillah min zalik, bisa jadi kita rombongan dari orang yang munafik. Maka kita ceklah hari-hari kita lalui. Karena sebab subuh itu masyhuda. Aqimis sholata liduluki syamsi la ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakanlah salat liduluki syamsi, ketika matahari sudah condong, wa ghasaqil laili, jadi matahari condong itu zuhur dan asar. Kemudian ghasaqil laili, matahari sudah berselimut malam, maghrib dan isya. Wa qur'anal fajri, dan waktu fajar menyingsing, itu salat subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, maka sungguh waktu fajar adalah disaksikan oleh malaikat, dan saya saksikan kita hari subuh ini bukanlah orang-orang munafik. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Pagi ini kita akan bahas tentang memuliakan zuriyah Nabi. Baru-baru ini yang ikuti media, ada salah satu zuriyah Nabi yang hadir di Indonesia. Namanya Habib Umar bin Hafiz dari Tarim. Umar bin Hafiz dari Tarim. Beliau anak keturunan Nabi yang masih ada dan eksis.
Apakah ada yang lain di Indonesia? Alhamdulillah ala kulli hal, di Indonesia cukup banyak Habib-Habib keturunan Nabi. Di antara adalah Habib Rizik Syihab, keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, sempat saya ikuti kemarin, beliau menyampaikan satu ijazah yang baik, yaitu satu ijazah yang mana kalau orang amalkan insya Allah akan mendapatkan kebaikan dan kebajikan luar biasa. Apakah itu? Masih berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang dijazahkan, barang siapa yang setiap habis selesai salat fardu membaca ayat kursi, maka tiada batas antara dia dengan surga kecuali kematian saja. Maka ikhtiarkan, mantapkan, biasakan, luangkan, paksakan. Habis sholat fardu baca ayat kursi. Ayat kursi itu surah Al-Baqarah ayat 255. Kalau hari ada penghulunya yaitu hari Jumat, bulan ada penghulunya yaitu bulan Ramadan, maka ayat juga ada penghulunya itu Sayyidu ayatil Quran adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ikhtiarkan habis sholat fardu baca ayat ini. Bahkan Syekh Ali Jabir gambarkan dengan dahsyat, kalaupun sangat kepepet, udah nggak sempat baca-baca lain-lain, Assalamualaikum warahmatullahi kiri dan kanan sambil jalan, mungkin dalam musafir, Assalamualaikum warahmatullahi kiri dan kanan, langsung sambil jalan baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai berakhir-akhirnya. Karena sejatinya kita ini akrab dengan ayat kursi, tapi jarang kita tahu bagaimana cara pakainya. Akrabnya bagaimana Pak Ustadz? Sekarang saya tanya jamaah sekalian, siapa yang di rumahnya di ruang tamu ada terpampang kaligrafi ayat kursi? Kayaknya banyak ya. Apakah fungsinya itu sekedar dipampang di ruang tamu? Bukan. Fungsinya makna adalah habis sholat fardu baca ayat kursi, asal mau tidur baca ayat kursi, dan banyak hal lainnya baca ayat kursi. Bukan sekedar pampangan di ruang tamu, tapi difungsikan baca ayat kursi. Kalau bapak-bapak sering biasanya dengar khotib Jumat beberapa itu membacakan begini, Barakallah li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa qur rabbighfir warhamma anta khairur rahimin. Itu filosofisnya adalah maknanya itu supaya kita diberkahi Allah mau baca Al-Quran. Secara harfiah terjemahnya begini, Barakallah li walakum fil Qur'anil azim. Semoga kita dirahmati Allah, aku dan engkau sekalian, fil Qur'anil azim, dalam bacaan Al-Quran. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Mudah-mudahan ada manfaat bagiku dan juga bagi engkau semua jamaah Jumat. Bima fihi minal ayati wa zikril hakim, yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga zikir yang bijak dan mulia, zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Terimalah ya Allah dari kami kemampuan bisa membacanya Al-Quran. Innahu as-samiul alim. Allah itu maha mendengar lagi maha tahu. Wa qur rabbighfir warhamma anta khairur rahimin. Katakanlah, ampunkanlah kami Allah, sayangilah kami, engkaulah sebaik-baik penyayang. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi satu hal yang sangat dahsyat yang kita miliki adalah Al-Quran. Dalam sholat Al-Quran kita baca, di luar sholat pun Al-Quran kita baca. Tapi nanti bagaimana Pak Ustadz? Tadi itu kok waktu kita sholat ada sujudnya, namanya sujud sajadah.
Apakah tidak menambah sujud? Tarada. Yang namanya sujud saja adalah salah satu ciri dan cara umat Islam menjadikan setan kecewa. Jadi orang yang sujud sajadah ketika ayat Al-Quran dibacakan, itu sakit hatinya setan luar biasa. Setan iblis itu sakit hati ketika ada umat Islam membaca Al-Quran, ada bacaan saja dia pun sujud. Maka setan berlari menangis histeris, ya Allah, ya Tuhan, mereka ini sujud ketika mendengar ayatnya. Dulu kami para setan iblis laknatullah, Allah perintahkan sujud ogah. Ini umat Muhammad ini, mereka dengar ayat Al-Quran mereka sujud. Jadi ibarat kata sujud itu membanggakan Allah, menenteramkan kita, tapi itu menyakiti setan laknatullah alaih ketika manusia sujud karena mendengar ayat-ayat sajadah. Maka sujud, lanjut berdiri kembali. Tatajafa junubuhum 'anil madajidi yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu nanti orang yang sujud ini juga itu junubuhum 'anil madajidi. Mereka itu jauh, mereka punya lambung, mereka punya punggung dari tempat tidur. Artinya subuh-subuhnya, malam-malamnya bangun. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, meminta kepada Allah Tuhannya dalam keadaan penuh harap, wa tama'a, dan ingin sekali. Jadi maknanya apa? Saat terhebat berdoa adalah pas sekitar tengah malam, berdoalah kepada Allah. Dan ciri terbaik adalah kita itu kalau malam, kalau sholat isya berjamaah, maka insya Allah dia sudah seperti sholat berjamaah setengah malam. Sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sudah sholat sepanjang malam. Hadirin jamaah kuping haji rahimakumullah. Jadi sambil-sambil depan kita sudah ada santapan rohani sambil icip bismillah. Ada juga nanti penyampaian santapan rohani. Dan insya Allah kita nanti perdalam, perluas dengan bacaan-bacaan, dengan kajian-kajian yang sifatnya memperdalam agama kita. Karena kopi atau ngopi itu ada maknanya, ngopi, ngobrol perkara iman Islam. Kalau ngeteh ngebahas tentang hidayah, jadi sudah ada tehnya, sudah ada lain-lainnya, ya sudah, kita kemudian fokus pada itu. Hadirin jamaah subuh Jumat rahimakumullah. Jadi yang hadirin semua mendapatkan barokah yang luar biasa, barokah yang hebat. Ibu-ibu yang siapkan hidangan dan masakan, mereka mendapatkan pahala yang dahsyat. Pahalanya itu nanti yang ibu makanan, tong makan, kita bawa ibadah dan sholat, ibu mengalir pahalanya menjadi amal jariyah. Jadi memberi makanan pun itu menjadi amal jariyah. Kenapa amal jariyah? Karena yang kita makan menjadi daging, menjadi bagian daripada tenaga untuk ibadah kepada Allah, maka memberi makan adalah juga bagian daripada amal jariyah. Disejajarkan dengan sholat. Fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum miskin. Nanti orang dalam surga, dalam neraka bisa waktu bicara, dialog. Apa yang ditanya? Kenapa masuk neraka? Dahulu di dunia tidak mau sholat, satu. Yang kedua, tidak mau kasih makan orang. Nah, jadi sholat dan kasih makan ini disejajarkan. Maka mantap, alhamdulillah ala kulli hal. Pagi hari kita mendapatkan makanan, santapan jasmani juga santapan rohani. Barakallahu fikum, Allah musta'an al-itiklan. Nanti bisa kita perdalam dalam hal tanya jawab. Nanti ada sini kita punya Bapak Perwira Seksi Teritorial Pak Andi, mungkin berbagi-bagi hal-hal tentang, ya banyak hal kepada kita, karena sungguh alangkah bagus kalau satu forum itu ada namanya konsep tanya jawab. Kenapa demikian? Al-Quran isyaratkan rupa-rupa itu di antara adalah yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, dan Al-Quran punya jawabannya, kul, katakanlah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid, kul, dijawab oleh Allah, katakan ya Muhammad adalah kotoran, maka jauhilah perempuan kalau lagi haid. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada Muhammad tentang hilal,
Kul hiya mawaqitul linnasi wal hajj, katakan Muhammad, itu dia adalah waktu-waktu bagi manusia untuk ibadah juga untuk melaksanakan haji. Dan juga banyak kalimat lainnya. Jadi kalau dalam Al-Quran kita baca ada kalimat kul, oh apalah terbelakang kalimat ini datang. Misalnya ada trikul dalam Al-Quran, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu juga turunnya ayat ini karena suatu pertanyaan. Qul huwallahu ahad itu turun karena ada yang bertanya dari kafir, "Hei Muhammad." Mereka panggilnya Muhammad, jelaskan kepadamu tentang Tuhanmu. Kalau Tuhan kami kan kelihatan, itu berhala-berhala. Dan juga ada bapaknya, ada mamanya. Bagaimana Tuhanmu? Apakah dari emas dan permata? Maka turunlah ayat ini, Qul huwallahu ahad, Allah Tuhanku adalah yang tunggal dan esa. Allahus samad, Allah Tuhanku seluruh yang lain butuh kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, Allah Tuhanku tak beranak dan diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah Tuhanku tak ada satupun yang sama semisal seumpama setara dengannya. Maka itulah Tuhan kami, tak ada gambarnya, tak ada fotonya, tapi kami yakini adanya. Kita akan berpulang ke rahmatullah karena dari Allah asal kita. Barakallahu fikum. Maka silahkan kalau jamaah mau ada diskusi-diskusi, tanya jawab, insyaallah ada juga kita para ustaz-ustaz, ada Ustaz Ansar, ada Ustaz Mu'tasimul Haq dan juga lain-lainnya. Barakallah, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan lagi hari Jumat dan kita bisa berkumpul kembali dalam acara ngopi ngaji, walaupun hari ini disuguhkan adalah teh bukan kopi ya. Tapi maknanya lebih luas dari itu. Yang teh tadi ngebahas tentang hidayah. Masya Allah. Ini mungkin kita sambung lagi sedikit membahas tentang hidayah ini. Ternyata di setiap harinya kurang lebih 17 kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi hidayah yang lurus. Ihdinas shiratal mustaqim. Hidayah yang lurus itu seperti apa? Ditafsirkan lagi oleh Al-Quran, yaitu Shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa mereka? Ditafsirkan lagi di ayat yang lain, siapa yang beri nikmat? Ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, yaitu orang-orang yang diberi nikmat adalah minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, orang yang senantiasa menepati kebenaran, kemudian wasyuhada, orang-orang syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Maka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat terbesar dalam hidup kita adalah Allah beri kita petunjuk tadi. Dan petunjuk tadi dia bersifat lurus, tidak pernah bengkok. Tidak pernah bengkok. Maka Al-Quran turun kepada kita ini sebenarnya untuk menjadi Google Maps ya, kalau bahasa kita sekarang itu bahasa kerennya, sebagai petunjuk agar kita sampai ke tempat tujuan yang benar, supaya tidak kita tersesat di jalan. Maka Google Maps ini fungsinya kalau di dunia sekarang ini, kalau di kota-kota besar, adalah petunjuk jalan agar orang tersebut tidak tersesat di jalan dan sampai ke tempat tujuannya. Maka Al-Quran pun demikian, dia menjadi petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu jamaah ngopi ngaji rahimakumullah, penting sekali kita senantiasa membaca Al-Quran dalam kehidupan kita. Salah satu petunjuk yang mana kalau kita ikuti, kata Nabi, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Dua perkara tersebut adalah kalau kita berpegang teguh dengannya, lan tadillu abada, maka kita tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk para ulama. Maksudnya adalah ketika kita ingin kembali kepada Al-Quran dan sunnah, itu bagi orang awam tidak boleh. Saya sendiri mau memahaminya seperti ini. Kita mesti harus melewati para ulama, orang yang faham tentang hadis dan Al-Quran. Karena zaman sekarang, karena mungkin sudah canggih, orang mengabaikan bertanya kepada ulama, hanya sekedar melihat potongan-potongan video, lalu berani mengomentari, lalu berani, mohon maaf, mengkritik para ulama. Ini tidak boleh sama sekali bagi orang awam. Karena kenapa?
Kapasitas keilmuan kita sangat terbatas dan kita sangat pendek bacaan kita. Sedangkan para ulama sudah jauh bacaan-bacaannya, waktu mereka luangkan, habiskan untuk ilmu. Maka penting untuk kita bertanya kalau kita tidak tahu, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dalam kehidupan kita, tidak termasuk orang yang bengkok. Sehingga Al-Quran itu dalam surah Al-Kahfi, nah, ini Nabi juga mengisyaratkan bahwasanya siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari atau di malam Jumatnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia cahaya dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya. Cahaya apa itu? Ternyata cahaya petunjuk, cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah tersebut Allah beri kita petunjuk sehingga tidak bengkok. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Itulah maksud dari ayat pertama dari surah Al-Kahfi, itu Allah turunkan Al-Quran yang mana menjadi petunjuk dan tidak membuat kita menjadi bengkok. Jadi sehingga ihdinas siratal mustaqim adalah permintaan kita yang wajib setiap harinya kurang lebih 17 kali kita ucapkan. Akan tapi yang paling penting adalah kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita istiqomah di jalan yang lurus, tidak bengkok, sehingga kita termasuk orang-orang yang digolongkan termasuk dari ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Semoga kita termasuk orang-orang yang soleh yang di akhir ayat tersebut disebutkan. Bapak Ibu jamaah ngopi ngaji rahimakumullah, mungkin sampai di sini ada yang mau diskusi seputar pembahasan kita tadi, atau mungkin ditambahkan oleh Pak Kapten? Boleh, tafadhol, silakan. Baik hadirin, silakan kalau ada mau tambah-tambah, mau tambah santap-santapan juga boleh. Silakan Pak, sambil icip-icip hidangannya. Apa yang depan mata kita nikmati, insyaallah. Bismillah, barakallah. Jadi setiap habis sholat fardu baca ayat kursi, setiap hari Jumat bacalah Al-Kahfi. Apa tujuannya? Supaya Allah lindungi kita daripada fitnah Masih Dajjal. Apakah Pak Ustadz Al-Kahfi seluruhnya? Kalau hari yang lain cukup 10 ayat. 10 ayat awalnya atau 10 ayat akhirnya. Jadi hafalkan. Kalau dibaca Al-Kahfi 1-10 atau 100-110, 10 ayat akhir atau 10 ayat akhirnya, maka nanti dijauhkan dari fitnah Dajjal. Apa itu Dajjal? Dajjal maknanya kepalsuan. Jadi insya Allah kita tidak tertipu kalau sering baca awal Kahfi atau akhir Al-Kahfi. Nah khusus hari Jumat kelebihannya adalah Al-Kahfi dibaca malamnya atau siangnya, maka manfaatnya luar biasa. Kalau Yasin Pak Ustadz, kalau Yasin paling bagus setiap malam. Cuman karena tiap malam agak berat bagi sebagian orang, akhirnya dilaksanakanlah cukup malam Jumat saja. Yang betul-betul diisyaratkan baca Al-Quran pada malam Jumat adalah Al-Kahfi, siangnya atau malamnya. Kalau Yasin setiap malam. Nah, kalau ayat kursi bacalah setiap habis sholat fardu. Kalau Al-Fatihah setiap sholat. Tidak sah sholatnya orang yang tidak baca Al-Fatihah. Nah, dan Al-Fatihah ini ada kelebihan dan kehebatannya. Di antaralah menjadi doa yang sangat dahsyat, baru kemudian dibawa pada niat yang mau diniatkan. Bapak Ibu tahu yang namanya Ustadz Abdus Somad, Bapak Ibu ya? Ustadz Abdus Somad, beliau ini rupa-rupanya selama beliau di Maroko dan di Mesir, itu mamaknya almarhumah yang namanya Hajjah Rohana saban malam bacakan untuk anaknya Ustaz Somad ini waktu masih kuliah di sana bacaan-bacaan Al-Fatihah 100 kali. Kenapa Al-Fatihah? Dalam Al-Fatihah ada dialog yang dahsyat antara Allah dengan hambanya. Jadi ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hambaku sudah memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, hambaku sudah menyanjungku, memujaku dan sebagainya. Kemudian apalagi berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Engkau ya Allah yang kami sembah, pada Engkau mohon pertolongan. Maka Allah katakan haza bainai wa baina abdi, ini antara aku dan hambaku. Maka Allah katakan pas'al masyita, mintalah yang kau mau. Apa yang kita minta? Biasanya yang kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim, beri kami ya Allah, tunjuk kami jalan yang istiqomah. Jadi maknanya mustaqim itu lebih tepat adalah istiqomah.
Kenapa? Istiqomah itu taatnya kita, patuhnya kita, ibadahnya kita bukan musiman tapi berkelanjutan. Kalau orang istiqomah maka bisa dikatakan akan Allah turunkan kepadanya malaikat. Istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah turun kepada mereka malaikat yang mengatakan jangan takut, jangan berduka. Kenapa? Karena istiqomah. Nah, ihdinas siratal mustaqim itu yang diminta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fikum. Ini saya menyampaikan kita pagi hari ini. Mari kita mainkan santapannya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah. Mantap. Ya tafadhol, silakan kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Semoga kita semua yang terlibat dalam acara ngopi ngaji ini Allah beri keberkahan hari Jumat, Allah beri rahmatnya, terkhusus bagi yang telah menyumbang untuk konsumsi ngopi ngaji ini. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi usianya, Allah lunasi hutangnya. Nah, berarti banyak hutangnya itu. Keras sekali aminnya yang itu. Insyaallah dia ya termasuk dalam doa insyaallah. Demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.